Jadi bikin vlog lagi karena terakhir tuh seminggu yang lalu ya bikin vlog. Nah hari ini bikin vlog lagi biar cobain lagi sehari sekali atau at least 2 hari sekali lah ya. Kemarin tuh lagi sibuk banget. Tanggal 15 akhirnya gue bisa terbitin buku ketiga. Linknya gue tulis di bawah. Jadi buku ini adalah buku renungan. Gue self-publish, gue belum sempet datang kayak ke publisher gitu-gitu. Karena kayak lebih enak aja self-publish. Lagi pengen coba apply lagi ke Google Playbook, ya Google Books, karena buku pertama gue tuh ketolak. Gue gak ngerti kenapa. Ya memang gue lihat peraturannya itu mereka sensitif banget kalau menerima buku-buku agama. Emang ada sih di peraturan. Terus gue tuh kayaknya pakai nama pertama kali yang gue ajukan itu, menurut dia tuh dengan kami Kosel Ministry itu kayaknya tuh suatu organisasi yang dianggap tuh gede banget gitu. Gue udah sempat mengajukan. Tapi gue ngerasa sih kayaknya seminggu ini badan gue juga lagi drop. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya kayak badannya lemes. Makanya hari Sabtu, hari Minggu gue lebih banyak hibernasi. Bener-bener jauh dari mana-mana. Nah terus di minggu kemarin juga, ini mungkin sedikit berbagi ya, yang menurut gue adalah beberapa pencapaian yang gue sendiri bisa bagikan sebagai salah satu bukti, oh ternyata gue bisa ya melaluinya gitu. Gue kan latar belakangnya gaptek ya. Jadi pokoknya kalau bicara tentang teknik, IT, sejarah, itu biasanya otak gue langsung melambat tuh, kayak gak sensitif gitu ya. Langsung diem aja gitu. Tapi kemarin karena gue pengen coba live TikTok pakai live studio, ada sih failednya gitu, ada beberapa suara yang gak keluar, dan gue coba lagi belajar, oh lumayan nih, yang penting audionya keluar gitu ya, setting di audionya udah bagus, udah bisa pasang musik. Gue kepikir soalnya kalau udah bisa pasang musik, mungkin one day ya kalau gue lagi capek banget, jadi gue setel musik aja gitu. Terus kemarin puji Tuhan juga akhirnya udah bisa udah beli soundcard, tapi soundcardnya emang yang sederhana banget ya, dan gue juga masih ngotak-ngatik ke handphonenya settingnya gimana gitu loh. Kalau soundcardnya udah gue pelajarin. Kemarin atas rekomendasi beberapa orang, termasuk kakak ipar gue ya, akhirnya kemarin punya mikrofon yang proper gitu. Iya pemula sih ya, gue juga ketika nanya-nanya kak apa yang bagus apa segala macem, untungnya kakak ipar gue tuh orangnya baik dan telaten kalau gue tanya-tanyain ya, karena dia juga orang IT sih, jadi anak musik juga, jadinya dia paham tuh kayak gitu. Terus di minggu kemarin setelah gue selesai nulis buku kan gue harus promoin juga ya ke teman-teman yang lain. Ya puji Tuhannya ada satu yang join ke live TikTok gue, lumayan tuh, dia punya followers jadi kenal gue, dan setidaknya lebih banyak orang tahu kalau gue tulis buku. Minggu ini sih sebenarnya kayaknya mungkin karena gue capek juga ya, jadi
terlalu kuat seperti yang minggu-minggu sebelumnya, tapi kan gue orangnya belajar komit ya. Pokoknya I'll do my best sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya memang berjalannya tidak baik, ya udah gitu. Setidaknya kepuasan gue adalah gue udah berusaha untuk lakukan yang terbaik. Oh mungkin ini karena tanggal 21 ya, gue ingin mengucapkan selamat untuk Presiden dan Wakil Presiden segala pemerintahan yang baru ya, jajaran kementerian yang baru dalam kabinet yang baru. Yang pastilah ya, doa kita bersama adalah Indonesia lebih baik, Indonesia negara yang kuat, Indonesia negara yang maju, Indonesia adalah negara yang kreatif. Cuma seperti yang gue percaya ya, salah satu kutipan tuh bilang bahwa dalam hati manusia itu banyak rencana, tetapi orang yang berhikmat itu tahu bagaimana harus mengeluarkan perencanaannya satu persatu gitu. Yang artinya ya orang yang berhikmat itu tahu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih mendesak untuk dilakukan, dan pelan-pelan semua keinginannya, semua rencananya itu semua terwujud. Jadi tadinya tuh sebenarnya pengen bikin vlognya tuh hari Minggu malam. Maaf ya, ini masih pagi. Hari Minggu malam. Gue udah kepikiran waktu gue pulang, ya kan, gue langsung aja bikin vlog. Tapi nyangkut gue sama satu komunitas, jadi ngomong di sana ya biasa ya. Gue tuh kalau dikasih waktu ngomong tuh lama gitu, banyak yang diomongin. Dan gue tanya mereka juga, mereka banyak diem. Ya udah gue yang ngomong. Tapi sebenarnya gue nggak gitu kok. Kalau di circle terdekat gue malah lebih banyak diem. Kayak biarin orang tuh lebih banyak ngomong gitu ya. Karena kalau di circle terdekat gue nggak perlu banyak ngomong, gue nggak perlu untuk cerita-cerita segala macam. Kayak emang lebih suka untuk duduk dengerin aja. Tapi kalau misalnya dalam komunitas yang gue tahu mereka belum banyak ngomong, jadi mesti gue yang bawel gitu ya. Lagi ya yang gue senang minggu lalu itu terjadi. Ya intinya minggu lalu tidak semuanya terjadi seperti yang gue harapkan, tapi setidaknya gue udah bisa melaluinya. Ya sampai hari ini gue juga bisa melaluinya. Kemarin ketika selesai buku ketiga, gue hubungin salah satu mentor gue, dan dia udah bilang, oke, jadi buku keempat temanya apa? Aduh, gue aja rencana itu pengen selesai buku ketiga kan tanggal 15 ya. Ya gue ini dulu lah, istirahat bentar supaya nanti persiapan di bulan November. Karena waktu itu gue udah sempet kontak salah satu temen gue untuk kita janjian bahas satu topik gitu ya di bulan November. Nah gue juga sambil merencanakan nih tahun depan kira-kira projectnya apa aja. Gue lagi atur itu apa aja ya projectnya, nanti lihat lah ya di tahun depan. Pengen balik lagi sebenarnya bikin podcast, pengen nambah dua project lagi yang bisa gue lakukan dengan tekun tiap hari, yang pasti bukan vlog ini ya. Itu challenge tersendiri tuh, karena gue juga gimana ya, bisa nggak ya gitu. Kemarin ada salah satu kenalan gue, dia minta buku gue itu di print gitu, dia mau satu buat dia.
Apa gue print 3-3-nya aja ya, karena wire langsung. Ya lihat sih lah nanti. Dia salah satu kenalan gue dari tahun 2014. Apa ya, dia suka baca juga, makanya dia maunya bukunya tuh yang hardcover gitu ya, yang ya bukan ebook, bentuknya ya buku yang bisa dipegang gitu. Kelihatan ya generasinya. Kalau gue aja lebih suka ebook loh daripada buku pegangan gitu. Apalagi ya, gue seneng gue bisa banyak dengar cerita orang-orang di minggu kemarin. Termasuk ketika gue akhirnya menceritakan dari sisi gue, pecah juga gitu ya. Gue malah jadi maaf ya gitu, gue bilang di salah satu pertemuan, maaf ya, aduh tadi tuh bukannya sedih tapi itu kemarin itu nangis bahagia, gue bilang gitu. Yang gue tadi ceritain tuh gue nangis bahagia, gue bilang kayak gitu, bahwa nangis bahagia tuh berasal dari gue yang menyadari diri gue tuh terbatas banget, diri gue tuh lemah banget. Lalu gue juga sadar gue juga masih terus menghadapi ya tantangan dan juga cobaan. Jadi gue ceritain itu karena gue merasa ada sesuatu yang gue alamin, ada sesuatu yang gue terima dan itu menyentuh hati gue banget gitu. Makanya tidak terbendung gitu ya. Ya itu sih, gue hari ini masih rada ngantuk-ngantuk ya, cuma tadi dari subuh kebangun-bangun jam 2, bangun lagi jam 4, bangun lagi jam 5, baru kebangun tuh jam 7 ya, jam 7 kebangun, ya ampun udah hari Senin lagi gitu, udah tanggal 21, cepet banget, bentar lagi tanggal 25, bentar lagi tanggal 30, terus bentar lagi masuk bulan November masuk bulan Desember ya. Saya sudah menantikan ini datang ke keluarga kakak-kakak saya ya. Kita akan berburu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain untuk kita makan makanan yang dihidangkan dalam konteks merayakan hari Natal, dan pastinya om-om dan tante itu udah sediakan dessert termasuk kue kering. Jadi karena nyokap ya dulu usaha dan dia akhirnya ngajar ibu-ibu untuk bikin kue kering. Dulu tuh kalau tiap kali masak lah ya, bikin kue kering, gue selalu nitip bikinin gue satu ya Mi, nastar, putri salju sama kastengel. Gue lupa deh, waktu itu nyokap gue kayaknya pernah coba bikin lidah kucing, tapi lupa deh, kayaknya yang warna-warni deh. Tapi ya itu kerasanya tahun ini cepet banget, tapi juga di saat yang bersamaan kerasanya lama juga, tapi lebih banyak cepetnya ya, berarti lebih banyak kesibukannya. Dan gue sungguh bersyukur bahwa gue gak nyangka bisa juga ya melaluinya. Memang sih ada beberapa hal yang gue rencanakan belum terjadi. Ada beberapa hal yang gue harapkan terjadi, ya gak apa-apa juga. Tapi yang pasti gue tahu yang pegang hidup gue Tuhan, dan pasti Tuhan menuntun gue pada kebenaran ya, pada rencananya, bukan kebinasaan. Dan gue bisa juga merasa tenang dan aman karena gue tahu bukan gue sendiri yang menanggung beban itu gitu ya. Gue gak kuat untuk menanggung beban hidup gue sendiri.
Dan ada begitu banyak ya percakapan-percakapan yang sulit yang harus gue terima, gue telan gitu ya tahun ini. Gue juga belum mengerti, tapi ya gak apa-apa. Semua orang pasti tua, tapi gak semua orang dewasa gitu ya. Makanya kadang-kadang gue yang kasih ini ya semangat sendiri ke diri gue. Karena kalau ngandelin orang lain kita gak bakal disemangatin. Enggak sih, gue sejujurnya gue seneng banget kalau yang memberikan semangat gue, yang memberikan apresiasi adalah orang-orang terdekat gue gitu ya. Orang-orang yang tahu gue seperti apa dulu dan sekarang, dan mereka apresiasi gue. Menurut gue itu lebih berarti gitu ya. Ya, gue juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa orang yang kasih apresiasi itu ya lewat sosial media. Tapi kalau gue lebih seneng sama orang-orang yang tahu dulu dan sekarang gue gimana, dan mereka ada hadir untuk support gue gitu. Jadi terima kasih untuk semua support, semua dukungan, semua semangat. Gue pun juga nggak mau belajar tergantung dari support orang. Ya makanya gue kadang-kadang perlu ambil waktu istirahat, tenangin lagi pikiran, santuy lagi ya kan, sehingga kita menemukan lagi arahnya, visinya, semangatnya, dan akhirnya kuat lagi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, di bulan Oktober ini tanggal 21 gue mendorong untuk kita apresiasi diri untuk semua hal-hal yang bisa kita capai dan hal-hal yang belum kita capai atau emang kita nggak bisa capai. Sekali lagi, yang pegang hidup kita tuh bukan kita sendiri, tapi ada Tuhan. Jangan lupa untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa menyerahkan rencanamu kepada Tuhan. Karena salah satu kutipan yang gue percaya bahwa dalam hati manusia itu banyak rancangan, tetapi keputusan tuh ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita Tuhan yang pegang, ya santai aja gitu ya. Nggak perlu semua hal itu harus lo pikirkan dan lo harus jamin itu semua harus berlangsung dengan baik. Kalau berlangsung baik ya udah, kalau berlangsung gagal atau nggak jadi ya udah. Dan jangan itu adalah salah satu bentuk penjagaan Tuhan buat hidup lo gitu. Jadi untuk hal-hal juga yang mungkin kalian harapkan terjadi belum terjadi, ya udah ya terima aja gitu ya. Gue dari pagi juga kebangun, terima aja kalau memang ada hal-hal yang masih gantung, ada hal-hal yang masih belum lo pastikan. Nggak apa-apa, memang nggak perlu semuanya lo pastikan. Juga lo nggak perlu untuk ngurusin respon orang, nggak perlu. Karena ya respon orang adalah tanggung jawab orang itu, perasaan orang adalah tanggung jawab orang itu. Tapi yang kita bisa lakukan sekarang adalah kita yang perhatikan hidup kita, respon kita, kesehatan jiwa kita, pikiran kita gitu ya. Ya makanya sekali lagi gue katakan hal ini dalam arti kita perlu belajar untuk menerima realita, tapi di saat yang bersamaan kita juga perlu untuk berpikir yang benar gitu. Orang-orang tuh gak bisa bertindak benar bukan karena mereka gak bisa, tapi karena mereka gak tahu cara berpikir yang benar. Sedangkan menurut gue berpikir yang benar itu menuntun pada tindakan yang benar, kehidupan yang benar. Dan kalau emang orang gak tahu tentang hal itu, ya what do you expect gitu untuk dia bisa bertindak benar. Jadi ya itulah ya yang gue mau bagikan hari ini, hari Senin.
nggak ada lagi sih.